Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adnan Engren, asal instansi Universitas Negeri Gorontalo. Saat ini kami sedang melaksanakan atau mengikuti laser CPNS tahun 2022 Kemendikbudristek gelombang 5 angkatan 15. Kami mendapatkan judul tugas individu akuntabel di bawah bimbingan Coach kami Ibu Nurbayani SKM SE MKes. Laser CPNS ini terlaksana atas kerjasama Pemda Kabupaten Mamasa dengan BPSDM Sulawesi Barat. Definisi dari akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau instansi untuk memenuhi tanggung jawab dari amanah yang dipercayakan kepadanya. Bagaimana dengan aspek-aspek akuntabilitas? Akuntabilitas adalah sebuah hubungan antara dua pihak, antara pihak individu, kelompok, instansi dengan negara dan masyarakat. Dua hubungan ini saling bertanggung jawab, ya, satu dengan yang lainnya. Aspek berikutnya adalah akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Dalam artian, semua pihak dituntut bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Kemudian aspek yang berikutnya adalah akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja yang merupakan perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja, berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu, kelompok atau instansi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. Kemudian aspek berikutnya adalah yang keempat, akuntabilitas membutuhkan konsekuensi. Akuntabilitas itu menunjukkan tanggung jawab, dan tanggung jawab itu menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi itu dapat berupa penghargaan ataupun punishment. Aspek berikutnya adalah menyangkut pentingnya akuntabilitas publik yang memiliki 3 fungsi, yakni yang pertama kontrol demokratis, yang kedua mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, yang ketiga meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Bagaimana menganalisis nilai dasar akuntabilitas? Ya, ada 9 nilai akuntabel. Yang pertama, kepemimpinan. Bagaimana untuk mendapatkan nilai akuntabel kepemimpinan? Pertama, menjadi pemimpin yang teladan. Dari pemimpin yang teladan, maka hasilnya akan mendapatkan motivasi untuk kerjasama. Satu pegawai dan pegawai lainnya akan termotivasi saling bekerja sama dengan melihat pemimpinnya yang melakukan itu yang pertama, menjadi teladan yang baik. Seperti itu. Yang kedua, transparansi. Adanya LPJ, laporan pertanggungjawaban. Ini akan menghasilkan output, adanya saling kepercayaan satu dengan yang lainnya. Kerja satu dengan kerja yang lainnya akan saling dipercaya. Pegawai yang satu mengerjakan yang satu, pegawai yang lainnya mengerjakan yang lainnya, begitu juga dosen dan mahasiswa. Yang ketiga, integritas. Bagaimana menerapkannya dengan aturan yang tegas. Hasilnya apa? Hasilnya saling percaya. Kenapa? Karena dengan aturan yang tegas, maka kita semua akan saling mempercayai bahwasanya yang bersangkutan tidak melakukan hal-hal yang dilarang karena penerapan aturan yang tegas. Kemudian nilai akuntabel tanggung jawab. Bagaimana caranya? Ya, pembagian tugas yang jelas. Hasilnya pertanggungjawaban dari masing-masing kita. Ya, menghasilkan output dari pertanggungjawaban dari setiap orang. Yang berikutnya, keadilan. Bagaimana caranya? Penilaian kinerja. Dari penilaian kinerja ini maka muncullah output atau dihasilkan output keadilan. Satu kerja berat, satu kerja ringan, satu lebih beban kerjanya, maka wajar mendapatkan keadilan berupa insentif yang lebih tinggi, misalnya tunjangan yang lebih besar, dan seterusnya. Kepercayaan, nilai akuntabel kepercayaan yang keenam, yakni dengan kegiatan aturan tidak pandang siapapun, tidak pandang bulu, maka hasilnya pasti diapresiasi oleh semua kita. Walaupun pejabat, jenderal sekalipun yang membuat salah, tegakkan aturan.
tanpa pandang bulu. Berikutnya keseimbangan, jaga mental dan kesehatan. Hasilnya apa? Kesehatan terjaga. Pikiran butuh istirahat, fisik juga butuh istirahat. Maka jaga kesehatan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari pekerjaan kita. Berikutnya nilai akuntabel, kejelasan. Bagaimana caranya supaya jelas? Penerapan SOP. Outputnya kerja sesuai tupoksi. Ketika SOP-nya jelas, diterapkan, maka pastilah tidak semua bisa mengerjakan sesuai dengan tupoksi kita. Kemudian, nilai akuntabel, konsistensi. Dari penerapan SOP tadi, maka kita konsistenkan. SOP-nya, standar operasional prosedur, kita konsistenkan. Supaya apa? Menghasilkan output, mudah dievaluasi. Yang mana yang kurang? Yang mana yang sudah sesuai, maka hasilnya akan memuaskan. Kemudian, dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas ini merupakan kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Berbeda sama sekali. Kemudian kita melihat aspek-aspek akuntabilitas tadi mencapai beberapa hal berikut. Akuntabilitas, kami ulangi, sebuah hubungan. Akuntabilitas berorientasi pada hasil, membutuhkan adanya laporan, memerlukan konsekuensi, serta adanya akuntabilitas memperbaiki kinerja. Terima kasih, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.